Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Medical. Nah, di video kali ini seperti biasa saya akan membahas mengenai Poltekkes. Namun sebelumnya saya ada informasi dulu nih buat kalian semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal Shipenmaru atau Shimama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout Shipenmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Kita akan membahas soal asli Shipenmaru Poltekkes tahun 2022. Soal asli Shipenmaru atau biasa disebut juga Shimama Poltekkes 2022 ini adalah soal prediksi yang telah diujikan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya di sini akan membahas soal-soal tersebut, gimana sih bentuk soalnya dan bagaimana dalam pengerjaannya atau pembahasannya. Dan saya juga akan memberikan trik buat kalian gimana sih cara belajar yang efektif untuk persiapan Shimama ini. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama ya guys. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Jika A dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X ditambah alfa dikurangi 4 sama dengan 0. Jika alfanya sama dengan 3 beta, maka nilai alfa yang memenuhi adalah A1, B3, C4, D7, E82. Kita bahas. Nah, jadi ini persamaannya X pangkat 2 ditambah 4X ditambah alfa min 4 sama dengan 0. Dan jika M-nya sama dengan 3, berapa sih nilai alfanya? Ini adalah soal mengenai persamaan kuadrat ya guys. Nah, ingat, persamaan kuadrat itu kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai-nilai dari setiap koefisiennya. Jadi ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Berapa sih dari persamaan ini nilai A, B, dan C-nya? Nah, dimana A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan alfa min 4. Jadi A itu sama dengan 1, ingat X pangkat 2 itu ada 1 gitu di sini ya. Kemudian 4X, 4B itu 4 karena 4X itu 4. Dan C-nya itu alfa min 4. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kita mencari nilai alfanya. Ini adalah penyelesaiannya. Ingat, persamaan kuadrat itu mempunyai sebuah rumus ya, teman-teman. Jadi di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu jenis persamaan kuadrat itu seperti apa. Nah, dari persamaan kuadrat itu kalian bisa disimpulkan rumus apa sih yang cocok untuk persamaan dalam soal ini. Maka di sini penting banget ya buat kalian semua, jika kalian ingin lancar gitu mengerjakan soal Shipenmaru Shimama, maka penting banget kalian memahami dasar materinya. Nah, dan di buku soal Shipenmaru Shimama yang dijual tadi, itu udah ada pembahasannya, kemudian ada pembahasan materinya, kemudian juga diulas pembahasan materinya di kursus online, dan bisa konsultasi dengan mentornya. Kalian sangat gampang sekali dengan membeli buku, kalian udah bisa diajarkan semua itu. Ingat, untuk bisa menyelesaikan satu soal, kalian harus tahu terlebih dahulu dasar-dasar materinya. Nah, ini dia dasar materinya. Kalian harus paham ini. Nah, karena persamaan ini
menggunakan rumus NB pangkat 2 sama dengan N tambah 1 pangkat 2 A dikali C. Kenapa? Karena jika X1 dan X2 akar-akar sebuah persamaan kuadrat dan berlaku X1 sama dengan NX2, maka rumusnya adalah ini, NB akar 2 sama dengan N tambah 1 akar 2 dikali A dikali C. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia rumusnya. Kemudian kita masukkan satu persatu nilai dari koefisiennya. Nah, di mana N-nya itu sama dengan 3, kemudian B-nya itu sama dengan 4 pangkat 2, kemudian sama dengan N-nya 3 tambah 1 pangkat 2 dikali 1, dan dikali C-nya itu alfa min 4. Kemudian tinggal kita tambahkan dan hasilnya adalah 3 sama dengan alfa min 4. Dan yang kita peroleh alfa sama dengan 7. Maka jawabannya adalah yang D. Gimana? Sangat gampang banget bukan? Ingat, jika kalian udah paham betul gitu ya materinya, dasar materinya, penerapan kepada soal pun sangat gampang. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini soalnya berbeda, yaitu biologi. Jadi saya akan membahas soal mengenai biologi di Shippenmaru Poltekkes itu seperti apa. Kita baca terlebih dahulu. Diabetes mellitus merupakan kadar gula dalam darah tinggi, yang salah satu indikasinya adalah terdapat glukosa di dalam urin. Faktor penyebabnya adalah adanya glukosa di dalam urin adalah kegagalan salah satu proses dalam ginjal, yaitu kegagalan proses dalam ginjal yang menyebabkan adanya glukosa di dalam urin. A. Ekskresi, B. Filtrasi, C. Reabsorpsi, D. Alimentasi, dan kita bahas. Jawabannya adalah proses penyerapan glukosa dalam urin ini disebut reabsorpsi. Jadi jawabannya adalah yang C. Loh, kok bisa reabsorpsi? Kamu tahu dari mana? Ya, tentunya kita harus belajar memahami materinya. Nah, lebih tepatnya ini berada di materi sistem ekskresi atau di sistem pencernaan. Nah, kalian harus paham itu sistem ekskresi itu seperti apa, kemudian juga organ-organnya gimana, dan prosesnya di organ-organ sekresi itu seperti apa. Misalnya pembentukan urin itu seperti apa dan bagaimana masalah-masalahnya. Kalian harus paham. Nah, di kursus online itu udah dijelaskan. Kalian jangan khawatir. Jadi jika kalian beli bukunya, gak usah capek-capek. Udah disediakan, tinggal kalian belajar secara tekun. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, berikut ini pembentukan urin secara umum. Jadi yang pertama ada tahap filtrasi, di mana darah yang mengandung air, garam, gula, urea, dan zat lain, serta sel-sel darah dan molekul protein masuk ke glomerulus ginjal dan disaring. Jadi dalam ginjal itu ada bagian yang namanya glomerulus, di mana ini glomerulus ini adalah berfungsi untuk filtrasi. Jadi si cairan urin tersebut yang membawa kandungan garam, gula, urea, dan lain difiltrasi, dan yang tidak berguna seharusnya dibuang. Jadi jika ginjalnya rusak, maka yang berguna pun dibuang gitu oleh urinnya. Jadi itulah kenapa sering terdapat glukosa, sering terdapat protein dan lain-lain di dalam urin karena ginjalnya yang rusak. Kemudian tahap yang selanjutnya ada reabsorpsi, di mana di sini zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, elektrolit, dan air akan diserap kembali ke tubulus ginjal. Ini juga bisa karena adanya sistem pengaturan hormon, sistem pengaturan homeostatis di dalam tubuh kita, keseimbangan cairan tubuh kita. Jadi, zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh kita ini nanti akan diserap kembali melalui tubulus ginjal. Nah, yang ketiga ada tahap sekresi, di mana terjadi pembuangan zat-zat tertentu dari pembuluh darah kapiler ke tubulus ginjal
dan terbentuklah urin-urin yang terbentuk selanjutnya akan dialirkan melalui ureter, lalu ditampung di kandung kemih dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Nah, itu dia proses pembentukan urin. Sangat mudah sekali, materinya udah ada, tinggal kalian baca, pahami, dan tentunya kalian akan lebih mudah jika belajar melalui bukunya dan kursusnya. Oke, untuk part 2 gitu ya, kita lanjut di video selanjutnya. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Dukung terus channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi kepada kalian semua. Oke, saya Dede Miftahul Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.